Mudah-mudahan di sini soleh semua ini. Amin. Karena ciri orang soleh, anak soleh itu mendoakan orang tuanya. Apa dalam hadis idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas, itu kan. Sesungguhnya ketika manusia meninggal dunia, terputus seluruh amalnya. Artinya sudah tidak dicatat lagi. Selesai di dunia. Tidak lagi mengalir, tidak lagi bermanfaat illa min salas, kecuali 3 amalan yang masih terus mengalir pahalanya, manfaatnya dirasakan walaupun sudah berkalang tanah. Yang pertama sedekahtin jariyah, sedekah jariyah. Itu maksudnya kata para ulama wakaf. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga au waladin shalihin yad'ulah, seorang anak yang soleh yang selalu dan terus-menerus mendoakan orang tuanya. Jadi ini ciri orang soleh, ini selalu mendoakan orang tua. Amin. Kata ulama, solahul aba sababun li solahil abna. Solehnya orang tua itu sebab terbesar solehnya seorang anak tuh. Jadi kalau anak kita pengen soleh, orang tua dulu harus soleh. Kalau anak kita pengen soleh, makanya para nabi itu khawatir, mohon maaf, tidak ada dari keturunan mereka yang meneruskan perjuangannya sampai berdoa nangis tuh Nabi Ibrahim. Acara selanjutnya adalah Mau'izatul Hasanah dalam acara ruahan bersama keluarga bersama Suradi yang akan disampaikan dan kita bacakan oleh salah satu kepada Al-Mukarram Al-Karim Ibnu Karim Ustaz Ali Al-Hudaybi, kepada beliau waktu sebenarnya mengatakan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati sahibul bait Bapak Haji Nur sekeluarga, para hujjaj, para ustadz, seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Burhaniyah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita berkumpul dalam rangka ruahan mendoakan para leluhur kita yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi wasilah, menjadi sebab bahagianya mereka. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi sebab diberikannya kesenangan terhadap mereka. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi wasilah diampuninya kesalahan-kesalahan mereka.
Mudah-mudahan sebab hadirnya kita di sini menjadi wasilah ditempatkannya mereka di tempat yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sebuah hadis, inna a'malal ahya'i tu'aradu ala aqaribihim wa asyairihim minal amwat. Sesungguhnya amalan-amalan orang hidup itu diperlihatkan kepada orang yang sudah meninggal dunia dari kerabatnya maupun dari keluarganya. Ya, ini campur aduk ini antara makan dengan ceramah. Monggo diselesaikan dulu. Udah selesai belum? Oke, enggak apa-apa sambil makan. Enggak lama, paling ya 20 menit lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'malal ahya'i tu'aradu ala aqaribihim wa asyairihim minal amwat. Sesungguhnya amalan-amalan orang hidup itu diperlihatkan kepada kerabat-kerabat mereka, keluarga-keluarga mereka yang sudah meninggal. Jadi hadirnya kita di sini tadi baca tahlil, baca sholawat, baca Quran, itu diperlihatkan kepada keluarga kita, kerabat kita yang sudah meninggal. Tadi saya sampaikan dari awal, mudah-mudahan mereka bahagia dengan hadirnya kita di sini. In kana khairan, kata Rasulullah, kalau amal orang yang hidup itu baik, istabsyaru, mereka yang ada di dalam kubur itu, keluarga kita, kerabat kita bahagia, senang, girang kalau kata orang Betawi. Bukan tante girang, bukan. Girang, bahagia. Wa in kana ghaira dzalik, kalau sebaliknya amal kita buruk, banyak maksiatnya, qalu, mereka kerabat kita, keluarga kita yang sudah meninggal itu mengatakan, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan keluarga saya itu sebelum engkau berikan kebaikan, hidayah, petunjuk, sebagaimana engkau berikan hidayah, petunjuk, kebaikan kepada kami. Jadi kalau kita melakukan keburukan di dunia ini, prihatin itu keluarga kita, sedih. Nah, ini merupakan upaya kita agar keluarga kita yang sudah meninggal dunia itu bahagia. Tadi dikatakan oleh Ustadz Ma'mun, birrul walidain itu tidak hanya ketika kita masih hidup, tetapi ketika keluarga kita masih hidup, tetapi ketika mereka sudah meninggal pun kita mesti birrul walidain. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara berdoa seperti ini, mendoakan mereka, kemudian melakukan amal-amal soleh sehingga mereka istabsyaru, bahagia tuh. Saya pernah diceritakan, mohon maaf, oleh Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, pimpinan majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau pernah bercerita begini, mohon maaf ini. Di Yaman itu ada pemuda, hobinya mohon maaf ya, nonton film porno. Ini dengerin, penting ini. Penting. Ini yang cerita Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, pimpinan majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, di Yaman itu ada seorang pemuda, hobinya nonton film yang enggak-enggak. Tiba suatu malam, beliau ini bermimpi kemana? Ziarah ke makam ayahnya. Dari kejauhan, kata Habib Mundir, itu bau dari makam ayahnya itu menyengat. Bau sekali, bau busuk. Sepertinya ya sumbernya dari makam ayahnya, kata pemuda ini. Kemudian pemuda ini bangun, kaget. Besoknya dilaporkan kepada guru ayahnya, kalau tidak salah namanya Al-Habib Attos,
Wahai guruku, tadi malam saya ini bermimpi ingin berziarah ke makam ayah saya, tetapi dari jauh makamnya ini bau busuk, tidak enak. Apa kata guru ayahnya ini, Al-Habib Attas? Wahai anakku, kalau begitu engkau saat ini juga harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bacakan maulid di tempat engkau dan kawan-kawanmu itu bermaksiat. Jadi dia bermaksiatnya itu berjamaah gitu. Jadi nontonnya itu berjamaah. Nah, kemudian taubatlah sang pemuda ini, dibacakanlah maulid. Mungkin kalau di Yaman maulidnya Simtud Duror mungkin ya. Ya. Tadi yang kita baca ini Simtud Duror. Dibacakan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Istiqomah terus dilakukan sampai 3 bulan. Malam hari bermimpi itu si pemuda ini. Nah, kali ini mimpinya beda. Ziarah ke makam ayahnya, dari jauh tercium semerbak wangi itu, bau harum. Keluar ayahnya dari makam itu. Wahai ayahku, kenapa sebelum ini saya bermimpi kok makam ayah bau busuk gitu? Kemudian sang ayah mengatakan, ketika kamu melakukan maksiat, ketika kamu melakukan keburukan di dunia, maka pada saat itu pula malaikat menginjakku, malaikat membantingku, melemparkan aku dengan batu, maka bau busuk, banyak darah gitu, kata ayahnya. Tetapi ketika kamu bertaubat kemudian membacakan sholawat maulid setiap hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangi makam ayahmu ini. Kalau kisah ini benar sesuai dengan hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini sesungguhnya masih ada keterkaitan dengan keluarga kita yang sudah meninggal. Tinggal kita pilih. Kalau keluarga kita ingin bahagia, ya caranya dengan kita melakukan amal soleh itu. Kalau keluarga kita ingin prihatin, ya silahkan kita terus melakukan amal salah itu. Maka mohon maaf, orang tua kita di surga itu dinaikkan derajatnya. Bingung dia. Ya Allah, ini kenapa saya diangkat derajat saya? Amal nggak mungkin, amal sedikit, sedekah nggak pernah, sholat berjamaah di masjid juga mungkin jarang-jarang. Tetapi kok bisa diangkat derajatnya? Nah, kata Rasulullah, bistighfari waladika laka, engkau diangkat derajatnya itu sebab istighfar anakmu kepadamu, untukmu. Jadi penting, mohon maaf ya, punya anak soleh itu penting. Mungkin kita pengen punya anak pinter, punya jabatan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah punya anak yang soleh, karena itu yang menyelamatkan kita itu. Nah, kalau doa itu Rabbi habli minas solihin gitu ya. Mudah-mudahan di sini soleh semua ini. Amin. Karena ciri orang soleh, anak soleh itu mendoakan orang tuanya. Apa dalam hadis idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas itu kan. Sesungguhnya ketika manusia meninggal dunia, terputus seluruh amalnya. Artinya sudah tidak dicatat lagi. Selesai di dunia. Tidak lagi mengalir, tidak lagi bermanfaat. Illa min salas, kecuali 3 amalan yang masih terus mengalir pahalanya. Manfaatnya dirasakan walaupun sudah berkalang tanah. Yang pertama, sedekahtin jariyah. Sedekah jariyah. Itu maksudnya kata para ulama wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah, seorang anak yang soleh yang selalu dan terus-menerus mendoakan orang tuanya. Jadi ini ciri orang soleh, ini selalu mendoakan orang tua. Amin. Kata ulama, solahul aba sababun li solahil abna. Solehnya orang tua itu sebab terbesar solehnya seorang anak tuh. Jadi kalau anak kita pengen soleh, orang tua dulu harus soleh. Kalau anak kita pengen soleh, makanya para nabi itu khawatir, mohon maaf, tidak ada dari keturunan mereka yang meneruskan perjuangannya sampai berdoa nangis tuh Nabi Ibrahim. Apa dalam Quran?
Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian dikabulkan, lahir Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishak. Nabi Zakaria, mohon maaf, Nabi Zakaria itu kan istrinya Akir, didiagnosa oleh dokter mungkin kalau sekarang itu tidak bisa punya anak, mandul. Tetapi nggak putus asa pengen punya anak yang soleh itu. Direkam, diabadikan doanya dalam Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Lahir seorang nabi yang namanya tidak pernah ada sebelumnya. Siapa? Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam. Kata Allah, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Itu. Jadi Nabi Yahya ini nabi yang namanya tidak pernah ada sebelumnya, langsung Allah yang memberikan itu. Dikabulkan karena memang serius berdoanya itu. Ibadur Rahman, mohon maaf, Ibadur Rahman itu juga tak berhenti berdoa agar diberikan anak yang qurrata a'yun, diabadikan dalam Quran doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau punya anak soleh itu walaupun kita banyak dosa, mohon maaf tuh, kita bisa diangkat derajatnya itu, dihapus kesalahan-kesalahan kita itu. Maka kalau ada kesempatan pesantrenin anak-anak kita itu, Pak. Kalau ada uang lebih, pesantrenkan. Mohon maaf, kata para ulama, selain kesolehan orang tua itu menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak, anak-anak kita pun akan dijaga oleh Allah sebab solehnya orang tua tuh. Mohon maaf, di Quran tuh ada kisah Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Di surat Al-Kahf, mungkin kalau bapak-bapak yang pernah atau sering baca surat Al-Kahf setiap malam Jumat atau hari Jumat akan ditemukan kisah Nabi Khidir di situ. Akan ditemukan kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir itu pernah masuk ke satu kota. Kemudian di kota itu ada bangunan milik anak yatim yang mau roboh itu. Kemudian beliau tegakkan. Kenapa beliau tegakkan? Mohon maaf. Kenapa beliau tegakkan? Karena di dalam rumah anak yatim itu ada harta yang sangat banyak milik anak yatim itu. Apa dalam Quran? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ada ulama tafsir mengatakan harta betulan, ada yang mengatakan ilmullah, ilmunya Allah itu. Kenapa harta itu masih dijaga melalui Nabi Khidir? Terusan ayatnya wa kana abuhuma salihah. Dulu buyutnya itu orang tua yang soleh. Wa kana abuhuma salihah. Buyutnya dulu itu orang yang soleh, gemar melakukan amal soleh itu. Itu kata ulama tafsir. Dari anak yatim itu sampai buyutnya 7 tingkatan itu. Ada yang mengatakan 8 tingkatan, ada yang mengatakan 9-10 tingkatan. Sepanjang itu, sejauh itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta anak yatim ini sebab solehnya orang tua. Jadi hadirnya kita di sini insya Allah tidak rugi. Mudah-mudahan menjadi investasi selain anak-anak kita disolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mohon maaf, tidak hanya anak kita, masyarakat sekitar kampung di mana kita tinggal juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir namanya. Kata beliau, innallaha la yahfadhu birrajuli salih waladahu.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu dan terus-menerus menjaga. Sebab orang tua yang soleh, waladahu, siapa yang dijaga? Anaknya. Tidak hanya anaknya, wa walada waladihi, anak daripada anaknya, cucunya, keturunannya sampai bawah. Tidak hanya keturunannya, wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana ia tinggal tuh akan dijaga oleh Allah. Yang sholat jamaah cuma 30 orang, satu kampung dapat berkah tuh. Walaupun mereka nggak sholat jamaah tuh, dijaga oleh Allah tuh. Yang hadir di sini berapa orang? 50 orang. Yang nggak hadir dapat berkah tuh. Dijaga oleh Allah berkat amal soleh yang dilakukan tuh. Tidak hanya kampungnya yang dijaga, wadduwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya. Jadi insya Allah nggak rugi nih. Amal soleh itu kebaikan yang apabila kita lakukan akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Keburukan pun demikian akan kembali kepada kita. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab, ulama dari tabi'in, pembesar tabi'in. Itu kalau nasihatin anak, mohon maaf, ya ibni, sini, ya ibni, wahai anakku tercinta, la azidanna fi salati min ajlik, aku ini menambah solatku, memperbanyak solat sunnahku ini tidak lain dan tidak bukan untukmu, karenamu, rajaan an uhfadha fik, aku berharap sebab banyaknya solat sunnahku ini, sebab banyaknya qiyamul lailku ini, sebab banyaknya sedekahku ini, engkau diberkahi oleh Allah, engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama dulu itu, mohon maaf Pak, kalau beramal itu diniatin untuk anaknya itu. Bapak nih sedekah, jangan untuk diri sendiri aja kalau bisa. Ini untuk anak saya, agar anak kita dijaga oleh Allah, jadi soleh. Di situ ada pengorbanan, korban fisik, korban isi pesak kalau kata orang Sunda itu. Memang harus berjuang agar anak kita soleh itu. Mohon maaf, saya punya adik di rumah ya, adik bontot itu. Saya kan punya pesantren, punya lembaga kayak SMK itu. Itu sekolah di tempat saya sendiri bayar Pak, bayar. Kata orang tua saya, bayar, nggak boleh gratis. Jadi memang harus ada perjuangan agar anak kita ini diperhatikan oleh Allah. Sama seperti, mohon maaf, ketika kita punya anak kan ada akikah itu Pak ya. Itu kan perjuangan. Kita berharap agar anak kita ini soleh kan begitu. Jadi jangannya maunya gratis aja begitu. Keluarkan, sedekahkan, niatkan amal soleh kita itu untuk mereka. Ada seorang sahabat mulia namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Itu kalau bangun malam qiyamul lail itu sambil nangis ngelihat anaknya Pak. Anakku, aku ini melakukan tahajud tidak lain dan tidak bukan untukmu. Aku berharap engkau diberikan penjagaan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun malam tuh ngelihat anaknya, walaupun anaknya tidur, tapi didoakan itu. Luar biasa. Nah, sekali lagi mudah-mudahan hadirnya kita di sini selain mudah-mudahan menjadi wasilah keluarga kita yang meninggal dunia ini bahagia, juga kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang gemar melakukan amal soleh. Kematian itu mohon maaf bukan sesuatu yang kita takutkan. Kematian itu biasa saja. Yang kita takutkan adalah kehidupan setelah kematian kita itu. Apakah bekal kita cukup atau tidak itu? Apakah bekal kita cukup atau tidak? Karena perjalanan di alam barzakh itu lebih panjang daripada perjalanan di dunia. Mohon maaf, kata Rasulullah, umumnya umur umat Rasulullah itu ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, pendek-pendek Pak. Pak Haji berapa sekarang? Udah dapat bonus banyak ini. Kata Rasulullah, umumnya umur umat Rasulullah itu ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70, jarang yang lebih dari itu. Maka siap-siap Bapak yang sekarang usianya sudah 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari itu. Kalau nggak pulang dari sini besok itu. Mudah-mudahan husnul khotimah semua Pak ya. Amin.
Jangan sampai masuk neraka. Masuk neraka itu walaupun 1 detik, gosong Pak, nggak mau kita. Nah, kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Allahumma antas salam dulu, minta selamat, dijauhkan daripada api neraka keluarga kita, anak-anak kita itu. Jangan sampai masuk neraka. Perbanyak sholawat. Siapa lagi yang akan menolong kita selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kematian itu jangan ditakutkan. Yang kita takutkan kehidupan setelah kematian yang panjang itu sampai akhirat itu. Maka diajarkan oleh para ulama untuk kita. Para ulama mengajarkan kepada kita kalau bisa sebelum meninggal itu kita banyak berdoa agar kita mati meninggal dalam keadaan baik. Kata ulama, mohon maaf, orang itu biasanya meninggal sesuai dengan hobinya. Hobinya baca Quran, insya Allah meninggal dalam keadaan sedang membaca Quran. Hobinya sedekah, insya Allah meninggal dalam keadaan sedekah. Hobinya majelis taklim, insya Allah meninggal dalam keadaan sedang melakukan majelis taklim, mencari ilmu. Belum lama di Jawa Timur itu ada seorang qori. Ini udah berapa menit ini? Ada seorang qori, baru 10 menit ya. Ada seorang qori meninggal dunia baru baca 2 ayat itu. Itu kan pinter Pak ya, meninggal dalam keadaan sedang membaca Quran. Kita mah pengennya begitu Pak Suhaib. Meninggal dalam keadaan sedang melakukan kebaikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Meninggal. Ya Allah, pinter banget itu. Meninggal dalam keadaan sedang membaca Quran. Ada seorang penyair besar di UIN Jakarta itu namanya Hamid Jabbar. Itu lucu meninggalnya. Ya ini juga mungkin sesuai dengan apa yang dikatakan ulama. Orang itu meninggal sesuai hobinya. Hobinya bersyair, ya meninggal dalam keadaan sedang bersyair. Itu beliau kalau sudah bersyair ya, membacakan puisi, orang itu terhipnotis ya. Di atas, semua orang melihat ke atas. Di bawah, semua orang melihat ke bawah. Terjatuh, dia menjatuhkan diri, meninggal Pak. Meninggal dalam keadaan sedang menjatuhkan diri. Oh betul kata ulama, orang itu meninggal sesuai dengan hobinya. Belum lama di depan rumah saya itu ada seorang tokoh meninggalnya tenggelam Pak. Mudah-mudahan syahid Pak ya, karena di antara sebab syahid itu adalah meninggal dalam keadaan tenggelam. Sebabnya tenggelam, yang penting muslim, tidak melakukan maksiat. Mohon maaf, ini rame-rame ada apa? Ini Bang Anu meninggal. Meninggalnya di rumah sakit? Enggak. Meninggalnya tenggelam, terpeleset karena hujan itu. Ya Allah, saya mikir ternyata memang hobinya itu mancing Pak. Pagi sore itu mancing hobinya. Jadi hati-hati nih yang hobinya mancing ini. Biasanya matinya dalam keadaan tenggelam itu. Nah, mudah-mudahan husnul khotimah ya. Kalau main burung ya hobinya, ya meninggalnya dalam keadaan main burung gitu. Saya mikir, tapi memang beliau itu ahli jamaah ya. 5 waktu itu nggak pernah tertinggal sholat jamaah. Mohon maaf, ini Bang Haji meninggalnya kenapa? Tenggelam. Ya Allah. Tetapi mohon maaf, terakhir ya. Terakhir. Silahkan yang mau makan silahkan. Yang penting mohon maaf Pak ya, jangan pulang duluan agar kita mendapatkan pahala sabilillah. Dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang hatta yarji. Hatta di sini ghoyah, harus sampai mughoyah, harus sampai selesai. Silahkan mau tidur juga enggak apa-apa. Yang penting jangan ngobrol Pak ya. Ini di sana ngobrol, saya ngomong di sini kan nggak jelas nanti. Nggak nyambung. Yang penting sampai selesai. Kalau Bapak misalnya pulang tengah jalan nggak dapat sabilillah itu, mati pun nggak syahid itu di tengah jalan. Nah, mudah-mudahan sampai selesai ini. Insya Allah ada berkatnya kan? Masya Allah.
Kata para ulama, kita harus memperbanyak doa yang baik untuk kematian kita. Belum lama guru kita Hadratus Syekh Kiai Maimun Zubair itu, ada orang Rembang di sini. Itu kan beliau sebelum meninggal itu sering mendendangkan puji-pujian kepada Sayyidah Khadijah itu. Sa'duna fid dunya itu ya. Fauzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Mungkin dalam hatinya beliau ingin dimakamkan dekat makamnya Sayyidah Khadijah itu. Karena memang begitu cintanya beliau terhadap Sayyidah Khadijah. Dikabulkan doanya, Pak. Ada gurunya beliau namanya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu sebelum meninggal doanya 3. Pertama, ingin dimakamkan dekat makamnya Sayyidah Khadijah. Kedua, ingin disolatkan oleh orang yang tidak membenci beliau. Ketiga, ingin meninggal di depan seluruh karyanya. Semuanya dikabulkan tuh, Pak. Maka memang harus doa, Pak. Kalau doanya Sayyidina Umar itu pengen dimatikan dalam keadaan syahid. Apa doa beliau? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik itu. Ya Allah, anugerahkan kepadaku mati di jalanmu dalam keadaan syahid maksudnya. Dikabulkan. Beliau sedang sholat ditusuk itu. Oleh siapa? Abu Lu'lu'ah apa siapa itu? Dan dimakamkan di dekat makamnya, bahkan di sampingnya makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang harus minta itu. Kalau nggak minta bagaimana kita dikasih? Maka mohon maaf, minimal kita minta itu agar kita mati dalam keadaan syahid walaupun tidak dalam keadaan berperang. Di dalam hadis itu mohon maaf, orang yang matinya syahid walaupun tidak dalam keadaan berperang itu ada sekitar 7 orang atau mungkin lebih. Yang pertama, al-mat'un, orang yang mati disebabkan karena wabah. Sekarang lagi corona nih. Misalnya bapak meninggal sebab corona, nggak tahu percaya atau tidak, ada atau tidak ya, silakan itu. Ya, misalnya meninggal dalam keadaan terkena corona, insya Allah syahid, asalkan tidak dalam keadaan melakukan maksiat. Artinya dia tidak akan dihisab, diampuni seluruh kesalahannya kecuali orang yang punya hutang ya. Jadi yughfaru lisyahid illa dain. Allah mengampuni orang yang mati syahid kecuali dia punya utang. Ya, kalau bisa utangnya dari sekarang dibayar-bayarin itu agar mati syahidnya tenang. Kalau mati syahid gitu ya, dia ditahan dulu sebelum hutangnya dibayar. Yang pertama Pak ya, silahkan dia mau wabah corona, flu burung, flu monyet dan lain sebagainya. Yang kedua dalam hadis itu al-mabtun, orang yang meninggal disebabkan karena sakit perut. Jadi Bapak kalau sakit perut yang sabar, jangan-jangan itu akhir hayat Bapak itu. Yang ketiga al-gharik, orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam tadi itu, mau tsunami, mau karena mancing, asal mancingnya untuk memberikan nafkah keluarganya Pak ya, bukan sekedar membuang waktu itu. Yang keempat al-harik, orang yang meninggal disebabkan karena kebakaran, terbakar. Insya Allah syahid tuh, asalkan dia muslim dan tidak melakukan maksiat. Yang selanjutnya dalam hadis itu sahibul hadam, orang yang meninggal disebabkan karena tertimpa reruntuhan tuh, gempa bumi misalnya. Atau Bapak misalnya mau sholat jamaah, tiba-tiba genteng masjid jatuh. Asalkan mau sholat jamaah Pak ya, insya Allah syahid. Bukan untuk ngambil celeng masjid. Kalau untuk celeng masjid ya sangit, itu bukan syahid. Selanjutnya dalam hadis itu imra'atun matat bijum'in, seorang perempuan, seorang ibu yang meninggal disebabkan karena melahirkan. Ini buat ibu-ibu. Kata ulama bisa sudah lahir anaknya itu atau masih di dalam perut. Meninggal disebabkan karena itu syahid insya Allah.
Kemudian dalam hadis itu orang yang mencari ilmu. Jadi bapak-bapak yang punya anak ini pesantren kan, fahuwa fi sabilillah, meninggal pun syahid tuh. Meninggal pun syahid. Dan masih banyak itu diantara sebab orang meninggalnya syahid meskipun tidak dalam keadaan berperang. Ada sebuah hadis terakhir nih ya, paling terakhir, man sa'alallaha syahadah bisidqin ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mati syahid, ballaghahullahu manazila syuhada, maka Allah akan menyampaikan ia kepada derajat orang yang matinya mati syahid, wa in mata ala firasyih, walaupun mati di atas kasurnya. Jadi minta Pak ya. Ini saya sampaikan doanya. Saya ajarkan doanya. Mari sama-sama Pak. Allahumma urzuqni syahadatan fi sabilik birahmatika ya arhamar rahimin. Udah doanya begitu saja. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik birahmatika ya arhamar rahimin. Itu kalau bisa dibaca habis sholat itu. Atau ada doa panjang yang dulu diajarkan orang tua saya, Allahumma inna nas'alukal fawza indal liqa wa sabra indal qada wa manazilash syuhada nih, wa 'aishas su'ada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya birahmatika ya arhamar rahimin. Nanti boleh dihafalkan, diminta ke Ustadz Ma'mun ya. Mudah-mudahan tawakufan ini menjadi stimulus agar kita mendahulukan ilmu daripada yang lain-lain, karena bagaimanapun ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu mardud, percuma. Maka harus didahulukan. Kerja bagus tetapi ilmu harus dinomorsatukan. Akhirat harus dinomorsatukan. Jangan sampai itu urusan ustadz saja, urusan kiai saja, urusan habib saja, enggak, urusan bersama. Karena kita punya anak, punya cucu, kita harapkan mereka juga hobi terhadap kebaikan. Mudah-mudahan di antara cucu kita ada yang meneruskan perjuangan kita, sehingga kebaikan-kebaikan itu terus mengalir walaupun kita sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada doanya apa tidak? Sebelum kita tutup, kita berdoa. Ala hadihi an-niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sayyidis sadat salatan taghfiru biha jami'al amwat minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ala alihi wa sahbihi bi'adadin ma'lumat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal fawza 'indal liqa was sabra 'indal qada wa manazilash syuhada wa 'aishas su'ada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma thabbit imanana wa thabbit islamana wa thabbit ihsanana warzuqnal istiqamata fil ibadah wal uluman nafi'ah wal awladas salihah wal awladas salihah wal awladas salihah wal arzaqal mubarakah wal a'marat tawilah fi ta'atika ya Allah wal a'malal maqbulah wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.